Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dengan kami WSB Studio Wisata Sejarah dan Budaya. Kali ini kami akan berwisata ke patung Djoko Dolog yang terletak di Taman Apsari, Surabaya, tepatnya di depan Gedung Gerahadi, Surabaya. Sampai di parkiran menuju ke patung Djoko Dolog. Sebelah sana, mari. Djoko Dolog, begitulah panggilan terkenalnya, adalah sebutan untuk sebuah patung atau arca yang bernama Mahasopya. Patung yang sesungguhnya merupakan arca Buddha Mahasopya, dulu diletakkan di depan rumah residen Belanda, Baron de Sales di Surabaya. Banyak yang bilang raut mukanya teduh dan tangannya membentuk sikap bumispar samudra atau telapak tangan kiri tertutup dan seolah ingin menyentuh bumi. Di samping kiri saya ini patung Djoko Dolog yang merupakan perwujudan dari Raja Kertanegara, Raja Singosari. Pada batur alas sandarannya terdapat serangkaian tulisan yang dikenal dengan sebutan prasasti yang disebut Wurare, karena ditemukannya di suatu tempat yang bernama Wurare, tepatnya di daerah Kandang Gajah, wilayah di Desa Bejijo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada tahun 1817 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta, tapi sudah mengarah ke Jawa kuno Kawi. Itu memuat beberapa fakta sejarah di zaman Kerajaan Singosari. Nama lain untuk Kerajaan Tumapel yang didirikan oleh Sri Rajasa Sang Amur Wabumi, pendiri dinasti Rajasa alias Ken Arok, pada tahun 1222 Masehi. Raja Kertanegara sendiri mulai memerintah atau dinobatkan menjadi raja pada tahun 1176 Saka atau 1254 Masehi. Dalam prasasti tersebut yang berbentuk sajak sebanyak 19 bait ini, isi pokoknya dapat dirinci menjadi 5 hal, yaitu 1. Pada suatu saat ada seorang pendeta yang bernama Arya Barat bertugas membagi Jawa menjadi 2 bagian, yang kemudian masing-masing diberi nama Jenggala dan Panjalu. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena ada perebutan kekuasaan di antara putra mahkota. 2. Pada masa pemerintahan Raja Jaya Triwisnuwardana dan permaisurinya Trijaya Wardani, kedua daerah itu disatukan kembali. 3. Pentahbisan Raja yang memerintahkan membuat prasasti
sebagai Jina dengan gelar Trisnan Jaciwa Bajra, perwujudan sebagai Jina Mahasobya, didirikan di Wurare pada 1211 Saka. 4. Raja dalam waktu singkat berhasil kembali menyatukan daerah yang telah pecah sehingga kehidupan menjadi sejahtera. 5. Penyebutan si pembuat prasasti yang bernama Nada sebagai abdi raja. Patung tersebut dibuat untuk menghormati Kertanegara Putra Wisnuwardana sebagai Raja Singosari pada masa itu. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya, pengetahuannya yang luas dalam bidang hukum, dan ketaatannya pada agama Buddha, serta cita-citanya yang ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut legenda, patung ini dibuat 1211 Saka atau 1289 Masehi di makam Wurare yang merupakan rumah Empu Barada di Desa Kedungwola. Dengan data-data tersebut nampak bahwa Arca Mahasobya ini merupakan perwujudan Kertanegara sendiri. Dan prasasti Wurare merupakan bukti keberanian bangsa kita yang tidak ingin dijajah oleh bangsa lain manapun. Sejarah penemuan Arca Djoko Dolok tidak terlepas dari legenda yang tersebar di masyarakat. Ada beberapa versi yang mengatakan Arca Djoko Dolok ditemukan pada tahun 1812 oleh Belanda. Akan dikapalkan ke Amsterdam lewat pelabuhan Ujung Galuh. Saat mau dipindahkan ke kapal, Arca tidak dapat diangkut. Meskipun dengan berbagai macam cara telah dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya diputuskan untuk tidak dibawa ke Belanda. Arca Djoko Dolok sudah mengalami beberapa kali renovasi. Pada tahun 1957, Arca Djoko Dolok diberi alas duduk berupa batu. Sebelumnya, Arca Djoko Dolok bersila di tanah tanpa alas. Pemugaran area pertapaan Djoko Dolok dimulai sejak tahun 1998 dengan pembangunan joglo atau atap untuk melindungi keberadaan Djoko Dolok. Demikianlah sekilas tentang patung Djoko Dolok. Apabila ada tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Patung Djoko Dolok yang merupakan perwujudan dari Raja Kertanegara. Ini menunjukkan bahwa leluhur kita pada masa lampau telah mengalami kejayaan. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Indonesia, I love you. Demikianlah acara berjalan-jalan ke patung Djoko Dolok. Terima kasih telah menonton video kami. Salam Rahayu.